dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Walisongo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Setelah pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya bisa memimpin doa? Baik, Ibu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Rosidah, Hadir, Ibu. Piranosa, Ibu. Salsabila, Hadir, Bu. Nur Fadilatul Rahmah. Hadir, Ibu. Masuk semua ya? Ya, Ibu. Masih ingat materi kelas 7 tentang bilangan berpangkat? Coba salah satu sebutkan contohnya. Perpangkatan peta pada ujian skalanya. Ya, betul sekali. Selanjutnya Ibu akan sambilkan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas bilangan pangkat bilangan irasional. Salah. Kali ini kita akan membahas bilangan pangkat bilangan rasional. Sebelumnya, tujuan pembelajaran siswa secara berkelompok mampu mengoperasikan bilangan berpangkat sesuai dengan sifatnya. 2. Siswa mampu menyederhanakan dan menentukan nilai bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Dan ketiga, siswa mampu menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah. Di sini saya memiliki satu kertas. Tolong ada yang maju satu anak. Mbak Jila. Baik, Ibu. Ini silahkan dilipat sesuai sumbu simetrisnya, kemudian ditulis. Sumbu simetrisnya yang ini ya. Potongan pertama jadi berapa? Jadi berapa? Ayo. Dua. Kemudian dilipat lagi. Wah, mati. Jadi berapa? Hitung. 4 Ya. Ya. Ya, Pak. Jadi 4 ya. Kemudian dipotong lagi. Jadi berapa? Berapa ya? Hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari silahkan sudah Mbak Dila bisa kembali ke tempat duduk. Kasih Bu. Ya. Enggak dipotong lagi, Bu.
Nah, dari sini kita dapat peroleh pada potongan ketiga itu merupakan 2 kalinya potongan pertama ya. Ini kan 2 kalinya. Nah, pada potongan kedua itu 2 kalinya potongan pertama. Nah, di sini jika saya menuliskan potongan ke n, maka dapat ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak n. Maka bisa dituliskan dengan 2 pangkat n, di mana 2 ini merupakan bilangan pokok. Dan n ini merupakan eksponen. Nah, Ibu habis dulu ya. Selanjutnya, bilangan pangkat itu ada pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif dan 0. Ada yang sudah tahu? Belum, Ibu. Oke. Jika pangkat bulat positif, jika A adalah bilangan real, dan n adalah bilangan bulat positif, maka a n dibaca apa? A pangkat n adalah, nah ini merupakan hasil kali n 2 faktor. Pangkat bulat negatif itu untuk A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian jika bilangan berpangkat negatif, maka untuk A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 didefinisikan A pangkat min n sama dengan, ada yang tahu? 1 pangkat berapa? 1 per berapa? A per n. A pangkat n. Mau tanya, AER itu apa? Ini A anggota bilangan real. Bilangan real sendiri itu apa tuh? Selanjutnya adalah sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Pertama, ayo Mbak Rosi bisa dibaca ada apa aja sifat-sifatnya? Sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, Sifat pembagian bilangan berpangkat. 3, Sifat pangkat dari pembagian bilangan berpangkat. Sifat pangkat dari perkalian bilangan berpangkat. Dan sifat pangkat dari bilangan berpangkat. ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat perkalian bilangan berpangkat. Ini untuk A anggota bilangan real dan M, N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N.
Selanjutnya, untuk sifat bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat. Untuk A. Anggota bilangan real A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih besar dari N, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per N, sama dengan bisa dituliskan A M min N. Yang ketiga, sifat pangkat dari pembagian bilangan berpangkat. Untuk A anggota bilangan real Kat sih. Tuh. ini sama dengan A pangkat M per A pangkat N, bisa dituliskan A pangkat M min N. Selanjutnya yang ketiga, sifat pangkat dari pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini untuk A anggota bilangan real dan M bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Paham sampai sini? Paham Ibu. Paham Bu. Selanjutnya yang keempat, sifat pangkat dari perkalian bilangan berpangkat. Untuk A, B anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, berlaku A kali B pangkat N sama dengan A kali N, A pangkat N dikali B pangkat N. Dan yang terakhir, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Di sini untuk A, B anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0, kemudian N bilangan bulat positif, maka berlaku A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan untuk lebih memahaminya, maka kalian akan dibuat dua kelompok sesuai tempat duduknya ya. Benar. Ini soalnya Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan sesuai kelompoknya ya. Nanti akan Ibu tunjuk untuk mengerjakan ke depan. Sebentar. Kau setengah, ini tak sulit. Tiga pangkat 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 pangkat 2. Masih ngerjain 1, 2, 3. Sini bilang paling lama. Bener. Gimana Mbak Rista? Ini dikalikan 1 Mbak. Pangkatnya dikalikan 2 kali 2 4 pangkat 4 3 pangkat 6 ini dipisah nggak sih dibagi? Iya. Oke. 3 pangkat 8 kasih pengerjaan. Ibu, ini disederhanakan lagi apa tidak? Apa Jawabannya 9 sampai 16? 9 dijadikan bentuk yang lebih sederhana ya. Oh iya Bu. 3 pangkat 2 berapa Mbak? 3 kali 3 berapa? 9 Ditambah 4 kali 4 dikali Bu.
dikali 16. 9 kali 6 berapa? 16 berapa Mbak Risa? Dihitung sini. Dihitung. Aku nggak tahu. Boleh nggak gitu cara? Boleh. Nomor 3. Oh, jadi 62. Saya sudah selesai. Ya, tunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada kendala. Ini tinggal seperti ini. Yang mana? Ini berarti 3 pangkat 1 dikali min 2 berarti Min 1 1. ditambah min 2 ya Bu ya? Jadi 1/6 kan ini. Iya. Ini kalau misal 3 pangkat min 1 sama ini jadinya seperti ya Bu ya. Iya betul. Semuanya udah selesai. Sudah Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 1 bisa salah satu maju ke depan untuk mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Semuanya Bu. Iya. Nomor kelompok 2 diperhatikan ya. Baik Ibu. Nggak bisa. Saya taruh atas gini ya Bu. Iya. Nomor 1 bisa dijelaskan dulu ke temannya. Yang nomor 1 itu kan 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 terus dipangkatkan 2. Ini dipangkatkan 1 ini ditutup dulu nanti kalau kering. 3 pangkat 4 ini dikali 2 jadi 3 pangkat 8 terus 4 pangkat 4 dikali 2. bukannya kalau pangkat itu ditambah ya? Tapi kan itunya nggak sama. Iya. Kan itu kan Harus sama ininya. Ini kan dipangkat terus pangkatnya Gitu, Mbak. lagi ya. Gitu. Terus ini 4 pangkat 4 dikali pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 8. Terus 3 pangkat 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 6. Terus 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 6. Terus ini kan ini sama sama 3 dibagi jadi 3 pangkat 8 dikurangi 6 dikali 4 pangkat 8 dikurangi 6 terus jadinya 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 9 kali 16 jadinya 144. yang di belakang paham?
Penjelasannya Mbak Rizka? Paham Ibu. Paham. Ya. Lanjut nomor 2 Mbak Rizka. Iya. Kelompok 2 paham dengan ini? Jawabannya betul? Betul Ibu. Mungkin salah satu dari kelompok 2 bisa maju untuk menuliskan nomor 4, 5, dan 6. Baik, silakan nomor. Iya, Mbak Jira, silakan.
kurang paham ya, bisa dijelaskan ke kelompok 1? Jadi ini kan nilai dari 3 akan 2 terus dipangkatkan min 2. Jadi ini akar 2-nya kita ubah dulu. Kalau diubah itu menjadi 2 pangkat setengah. Terus ini 3 kan aslinya kan pangkat 1 dikali min 2. Jadi 3 pangkat min 2. Terus ini 2 kan pangkat setengah, jadi setengah dikali min 2. Jadinya kan min 1. Jadi 2 pangkat min 1 sama dengan ini karena pangkatnya 3 sama 2 min, saya ubah menjadi pecahan. Jadi 1/3 pangkat 2 dikali 1/2 sama dengan 1/3 pangkat 2 dikali 2. Bagaimana kelompok 1 paham? Paham Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Maka tadi bisa kita simpulkan ya, sifat-sifat bilangan perpangkatan itu ada 5. Apa saja? Sifat perkalian bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat, sifat pangkat dari pembagian bilangan berpangkat, sifat pangkat dari perkalian bilangan berpangkat, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Baik, untuk lebih memahami, Ibu akan kasih kalian tugas. Nanti Ibu akan share di WA group ya. Kumpulkan maksimal 2 hari dari sekarang. Baik Ibu. Ini ada sedikit kata tentang mutiara. Hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Jadi kalau masalahnya itu nggak bisa dipecahkan dengan satu cara, nanti bakal ada cara-cara lain pastinya. Dan terima kasih. Nah, waktunya sudah habis. Ibu akan akhiri pertemuan hari ini. Dan jika kalian masih ada yang bingung dan butuh ditanyakan, nanti bisa hubungi Ibu di luar jam pelajaran. Terima kasih Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.